dan 14. Walakot ahlakna, walakot dan sungguh-sungguh ahlakna, kami Allah telah menghancurkan. Al-Quruna, umat-umat yang terdahulu. Min qablikum, yaitu umat-umat terdahulu sebelum kalian, wahai umatnya Nabi Muhammad. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka? Kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, kaum Lut, Namrud dan yang lain-lain itu. Kaumnya Nabi Nuh. Kenapa Allah menghancurkan mereka? Lamma dzalamu, ketika mereka melakukan perbuatan dolim. Mereka dolim, berbuat dosa. Lah, dolim yang paling dolim itu adalah mensekutukan Allah. Jadi sebab Allah menghancurkan mereka ketika mereka melakukan perbuatan dolim. Dan dolim yang paling dolim adalah mensekutukan Allah. Makanya Allah bersabda, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladulmun azim. Nah itu dawuhnya Luqman Al-Hakim kepada putranya. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladulmun azim. Jadi Allah membinasakan mereka ketika mereka menganiaya, berbuat zalim, dan perbuatan zalim yang paling puncak mereka lakukan adalah mensekutukan Allah. Apakah ketika mereka berbuat zalim yaitu mensekutukan Allah terus Allah hancurkan mereka? Tidak. Allah itu adil, Pak. Tidak langsung Allah binasakan. Tapi Allah turunkan orang-orang yang mengingatkan mereka. Ya, diingatkan dulu Pak oleh Allah sebelum Allah menghancurkan mereka. Waja'athum, dan telah datang kepada mereka. Rusuluhum, utusan-utusan yang Allah utus untuk mereka. Yang rasul-rasul itu datang bil bayyinati, membawa bukti mukjizat kalau mereka adalah betul-betul utusan dari Allah. Tapi wa makanu liyu'minu, tetap mereka tidak mau beriman, tetap mereka tidak mau mengikuti ajakannya para nabi dan rasul. Kadzalika, begitulah, najzi, kami memberi balasan al-qauma, kaum orang-orang al-mujrimina yang berbuat dosa. Ini dosa luar biasa Pak ini. Apa itu dosa luar biasa? Melakukan perbuatan dolim, dosa. Yang paling pol adalah syirik, menyembah selain Allah. Kemudian Allah turunkan kepada mereka utusan Nabi dan Rasul. Seperti kaumnya Nabi Nuh Pak. Kaumnya Nabi Nuh itu kan nyembah. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yahusa wa ya'uqa wa nasra. Kaumnya Nabi Nuh itu punya berhala 5. Nah, antara Nabi Adam dengan sampai Nabi Nuh itu adalah 10 abad. Nah, ini dawuhnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dawuh seperti ini. Antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu jaraknya asratu kurun, 10 abad. Lah selama 10 abad iki wis ana wong sing nglakoni dosa ning do urung tahu berbuat syirik. Buktinya apa Pak? Sudah pernah melakukan dosa. Anake Nabi Adam namanya Qabil, wis mateni Habil. Yang namanya jengene berbuat maksiat wis ana ning 10 abad alias 100 tahun. 10 abad pira Pak? 1000 tahun. Itu manusia dalam keadaan tauhid mentauhidkan Allah, tidak ada yang mensekutukan Allah. Sampai tiba zamannya Nabi Nuh. Mereka menyembah Tuhan 5. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra, dalam surat Nuh Pak ya. Juz yang ke-29 itu. Nah, inilah Pak
pertama kali terjadi perbuatan penyembahan berhala terjadi di masanya Nabi Nuh. Ketika mereka menyembah 5 berhala itu, apakah Allah langsung menghancurkan mereka? Tidak, Pak. Allah beri peringatan. Inilah Pak Rahman, Rahimnya Allah, pengasih dan penyayangnya Allah. Tidak pernah Allah itu terus menghancurkan mereka tanpa enggak. Allah mengutus kepada mereka seorang nabi, yaitu Nabi Nuh. Dakwai mereka, sembahlah Allah, jangan kau sekutukan Allah. Nah, ketika mereka sudah tidak mau percaya kepada nabi yang Allah utus kepada mereka dengan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi itu, nah, baru Pak, kadzalika najzil qaumal mujrimin. Allah binasakan mereka, Allah hancurkan mereka. Seluruh nabi, seluruh kaum juga begitu, Pak, seluruhnya begitu. Semuanya. Inilah merupakan sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak langsung tiba-tiba terus menghancurkan manusia, enggak. Sebelum datang kepada, sebelum Allah memberikan kepada mereka peringatan. Belum, tidak. Pasti Allah memberikan peringatan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa siapapun, Pak, kecuali Allah telah mengutus kepada mereka nabi dan rasul. Dan ayat lain Allah mengatakan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan setiap umat itu, Pak, sebelum Allah binasakan, Allah itu sudah mengutus untuk setiap umat nabi rasul yang inti dakwanya itu adalah sembahlah Allah dan tinggalkanlah tagut, yaitu sesembahan selain Allah apapun bentuknya. Begitu juga orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah yang menentang Nabi, yang orang-orang musyrik itu, Pak. Orang-orang musyrik yang mereka itu melakukan nyembah berhala. Di sekitar Ka'bah itu ada kurang lebih 300 berhala. Kemudian di dalam Ka'bah itu ada berhalanya dan mereka menggambar di dindingnya, digambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang mengundi nasib pakai anak panah. Nah, itu, Pak. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala langsung membinasakan orang-orang musyrik Mekah? Tidak. Allah utus Nabi Muhammad kepada mereka. Allah utus Nabi Muhammad kepada mereka, Pak. Maka yang beriman kepada Nabi Muhammad kemudian ikut hijrah ke Madinah, selamat. Yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, mereka binasa. Tapi khusus Nabi Muhammad ini kan Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Muhammad SAW yaitu dengan proses. Orang-orang musyrik yang tidak mau beriman, tidak mau ikut pergi ke Madinah, pindah, mereka binasa, kalah di perang Badar, di perang Uhud, kan gitu, Pak. Mereka kecele, mereka pulang dengan membawa dendam mereka tidak terlampiaskan, yaitu ketika mereka tidak berhasil mengalahkan umat Islam ketika perang Khandaq, perang Ahzab. Dan mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditaklukkan kota Mekah dalam peristiwa pembebasan kota Mekah, Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriyah. Kalau nabi-nabi dahulu, Pak, ya, ketika mereka melakukan maksiat, mensekutukan Allah, Allah ngutus nabi kepada mereka, mereka tidak taat, tidak beriman kepada nabi, tidak mengikuti ajakan nabi, langsung nabinya doa, kan, Pak? Nabi doa, nabinya doa, langsung mereka dibinasakan. Tapi kan Rasul tidak menggunakan doa itu, Pak. Itu kan doa yang kalau dilakukan, diucapkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad kepada Allah, ketika diucapkan oleh nabi,
Siapapun nabi, karena setiap nabi kan dikasih oleh Allah doa yang langsung mustajab. Setiap nabi dikasih hak berdoa dan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa untuk keselamatan umatnya. Nah, setiap nabi sudah digunakan, Pak. Nabi Nuh alaihissalam sudah gunakan. Umatnya didakwai masih ngeyel, sudah didoakan, ya Allah patenono kabeh ya Allah, kirim banjir. Ya, Nabi Lut, ya, Nabi Musa, Nabi, semuanya sudah menggunakan doa-doa hebatnya itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan doa luar biasanya yang langsung mustajab itu, tidak dipakai. Untuk mengalahkan musuhnya dan untuk menyelamatkan umatnya, Rasul tidak memakai doa itu. Tapi Rasul mengajari umatnya untuk berjuang. Ya kan, Pak? Diajari berjuang, bertahan, mempertahankan imannya di Mekah selama 13 tahun. Setelah itu diajak pindah ke Madinah. Kemudian setelah itu diajak berjuang, yaitu melawan orang-orang kafir dalam perang Badar, perang Uhud. Akhirnya dimenangkan oleh Allah sehingga kota Mekah ditaklukkan yang disebut dengan Fathu Mekah. Lah doa yang langsung cesplong langsung diijabah oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya dan mengalahkan musuh-musuhnya itu kapan dipakai oleh Rasul? Nanti di hari kiamat dipakainya. Untuk mengalahkan musuh, memenangkan umat Islam, Rasul ngajari berjuang. Nah, doa yang satu-satunya, doa yang diberikan oleh Allah untuk setiap nabi, yaitu doa cespleng langsung diijabah oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya dan mengalahkan musuhnya ini, disimpan oleh Rasulullah dan nanti dipakai ketika di hari kiamat dalam rangka untuk memasukkan sebanyak-banyaknya umatnya ke dalam surga.